Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing, teman-teman ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, teman-teman ya. Ini Hari Raya Idul Fitri yang keduanya ya. Kemarin kita buat pas di Hari Raya itu berhubung videonya jelek, teman-teman, jadi tidak pas dengan suaranya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman ya. Takut ada salah-salah kata, baik ya kata-kata yang disengaja atau tidak disengaja, teman-teman ya. Kita mohon maaf sebanyak-banyaknya buat teman-teman atau penonton dan juga subscriber saya. Nah, video kali ini yaitu requestan dari teman-teman ya. Sebenarnya video ini sudah pernah dibahas kayaknya di sebelumnya, teman-teman ya. Dan peternak ini minta dibahas juga kembali, buatkan kontennya setelah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil cempenya, teman-teman ya. Ini ceritanya begini. Jadi sebelumnya itu dia sudah punya kambing pejantan bagus, betina bagus, tapi hasil anaknya kurang maksimal terus. Jadi dia tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Sehingga dia konsultasi sama saya dan diberikan tips sama saya. Alhamdulillah katanya sudah bagus, nge-WA ke saya dan dia minta dibuatkan videonya. Contoh misalnya teman-teman peternak sudah punya kambing betina bagus, pejantan bagus, kalau mau hasil anaknya bagus itu begini. Jadi betul-betul harus pejantannya itu fit. Jangan asal mengawinkan kambing betina dengan pejantan. Terkadang kambing betina itu begini, birahi kan ya, birahi. Habis itu dikawinkan, betinanya kan masih gini, masih birahi. Habis itu dikawinkan lagi, betinanya masih birahi lagi, dikawinkan lagi. Alhasil nanti yang ditakutkan teman-teman gini, takut yang perkawinan pertama itu tidak jadi yang perkawinan kedua itu jadi dengan jarak yang terlalu cepat sehingga kambing itu ngos-ngosan, jadi tendangan sperma itu, cairan itu jadi dia kurang sempurna, teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman peternak itu kalau mau mengawinkan, oke, kawinkan, habis itu selang 15 menit atau 20 menit kawinkan kembali. Udah cukup 2 kali aja, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman peternak masih mau nambah ya silahkan, enggak apa-apa sampai 3 kali. Yang penting kondisinya jangan sampai terlalu kambing itu sampai ngos-ngosan gitu. Dan begini juga teman-teman ya, pastikan kalau ada kambing betina itu jangan asal langsung mengawinkan. Jadi kuncinya itu bejantan itu harus dikasih jamu terlebih dahulu. Jamu yang bagus ini contohnya kayak telur, teman-teman ya. Telur campur madu. Habis itu diamkan 1 jam lah, setengah jam lah, terserah ya. Habis itu dikawinkan sama kambing si betina supaya nanti hasil anaknya bagus. Jika itu cairannya ya, mohon maaf, jika cairannya itu sehat teman-teman ya, maka hasil anaknya nanti dia cepat besar dan hasil anaknya itu pun bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya mau mengawinkan asal-asalan, contoh kan ya, di kandang saya ada pejantan besar, ada betina juga yang besar, di kandang asal-asalan kambingnya kurang sehat, itu maka hasilnya dia kurang maksimal. Contoh di kandang saya di sini banyak yang dah hamil, ini banyak yang dah hamil. Ini pun juga seharusnya yang ini harus dikawinkan, yang di sebelah sana itu sebenarnya harus dikawinkan, dan di sini juga harus dikawinkan. Kenapa saya tidak kawinkan? Padahal ini kemarin-kemarin kan mungkin teman-teman peternak sudah lihat videonya ya. Kemarin-kemarin di sini ada yang birahi, cuman 1 ekor aja yang saya kawinkan, yang lain saya tidak kawinkan dikarenakan pejantannya kurang sehat, teman-teman ya. Itu akibat gatal-gatal. Habis itu dia kekurangan pakan ya, kurus, jadi dia kurang fit, makanya saya tidak kawinkan. Sebenarnya pejantannya itu kalau dikeluarin digabung sama kambing betina dia mau naik, teman-teman ya, cuman dia loyo, sehingga saya tidak kawinkan. Karena apa? Hasil anaknya kurang maksimal gitu, hasil anaknya kurang maksimal. Oleh karena itu teman-teman peternak, kunci pertama pejantan. Kalau betina tidak terlalu sehat tidak jadi masalah, cuman kalau bisa lebih sehat lagi gitu. Yang paling utama harus pejantan harus betul-betul sehat supaya hasil anaknya maksimal gitu, teman-teman ya. Jangan asal sembarang gitu. Jadi yang tanya ini seperti ini, sehingga dia minta dibahas lagi di videonya supaya teman-teman peternak yang lain katanya dia tahu bahwa begini caranya. Jangan menyalahkan kambingnya gitu. Kadang kan peternak begini, wah kambing saya ini lebih baik dijual aja. Sudah kita beli kambingnya ini mahal, bagus, tapi hasil anaknya jelek, udah kita jual aja. Jangan begitu, teman-teman. Jeleknya itu sebenarnya pejantan kurang sehat. Jika pejantannya itu sehat, maka hasil anaknya itu
maksimal. Kan sering dibahas di video saya teman-teman ya. Ini saya lama sekali teman-teman ya enggak buat konten, padahal banyak sekali pertanyaan dari teman-teman peternak, yaitu banyak requestan. Cuman yang requestan yang sudah saya buat itu saya tidak buat lagi teman-teman ya. Cuman yang seperti ini kayaknya sudah pernah bahas dulu ya di videonya itu. Namun ini sengaja saya buatkan kembali supaya teman-teman peternak yang lain itu paham gitu. Jadi peternak itu jangan menganggap rugi teman-teman ya. Kalau nunggu waktu lah, misalnya nunggu waktu sampai kambingnya pejantannya itu sehat baru dikawinkan, jangan merasa rugi di situ. Tapi sebenarnya yang lebih rugi itu begini teman-teman ya, pejantannya kurang sehat langsung dikawinkan, yang penting betina birahi langsung kawinkan, kawin paksa begitu, alhasil nanti hasil anaknya kurang bagus. Nah itu yang lebih rugi, karena apa? Pertumbuhan anaknya lambat, sehingga nanti kita begitu jual harganya sangat murah teman-teman ya gitu. Dan peternak juga jangan terlalu buru-buru, ini kunci yang paling bagus ya. Jangan terlalu buru-buru untuk memperbanyak anak kambing gitu. Kadang peternak udah, yang penting sudah 1 bulan lebih dikawinkan lagi induknya. Habis melahirkan 1 bulan lebih dikawinkan, itu kalau bisa jangan hindarin. Jadi kalau bisa itu nunggu sampai usia 3 bulan lah paling cepat, atau 4 bulan teman-teman ya. Karena cempe ini masih di awasan induk itu sampai usia 4 bulan gitu. Kalau sudah usia 4 bulan itu bisa disapi, induknya bisa dikawinkan gitu. Kalau terlalu cepat teman-teman ya, gini saya sarankan ya, kantong janin itu masih memar. Kenapa saya paham seperti ini? Ada kambing melahirkan, habis itu anaknya mati, usianya sudah 1 bulan lebih, dipotong. Waktu saya di Kalimantan, induknya itu dipotong, alhasil itu masih apa ya, masih merah-merah. Jadi kantong janin yang kayak usus ya, bulat-bulat begini, habis itu kayak ada begini. Nah itu dia masih memar teman-teman ya, jadi masih merah, agak bengkak gitu. Tapi kalau misalnya dia itu normalnya, itu warnanya putih teman-teman ya, kayak usus dia warnanya putih, kayak agak abu-abuan itu biasanya itu. Makanya teman-teman peternak jangan asal mengawinkan kambing kalau mau hasil anaknya bagus. Gini, kalau terlalu cepat biasanya anak pertama yang sudah dilahirkan itu hasilnya kurang maksimal karena kekurangan air susu. Begitu kambing itu hamil nanti kan produksi susunya kan sudah hilang. Terus anak yang kedua itu nanti kurang bagus juga gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu buru-buru. Yang penting teman-teman peternak itu berusaha gimana supaya menjadi yang terbaik anak kambingnya gitu aja. Dan mungkin videonya sampai di sini aja teman-teman ya. Saya rasa ini sudah sangat singkat dan sangat bisa dipahamin sama teman-teman peternak. Bagi teman-teman peternak silahkan yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Lakaman Farm 99 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing. Dan jika teman-teman peternak ingin request pembuatan video silahkan monggo, atau ingin bertanya silahkan di kolom komentar atau di WA saya teman-teman ya. Yang lebih cepat itu sebenarnya di WA saya teman-teman ya, WA saya yang ada di deskripsi channel saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.